semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Raffi Iqbal Maulana Habibi, absen 31. saya, Salsabila Denofrina, nomor absen 35. Saya, Maria Angela Queen Saili, nomor absen 21. Saya, Inaya Aisyah Zahra, nomor absen 17. Saya, Salviansi Amelia, absen 34. Saya Bilasaka absen 6. Di sini kami akan mempersembahkan video, yaitu berupa tugas sejarah, video tentang perlawanan rakyat di Nusantara dan beberapa dampak yang terjadi dari perlawanan rakyat di Nusantara. Selamat menonton! Baik, jadi teman-teman, di sini pertama-tama saya akan membahas mengenai sebab umum perlawanan rakyat di Nusantara. Secara umum, perlawanan rakyat di Nusantara terjadi karena penderitaan yang rakyat alami di bawah penjajahan. Belanda lewat VOC maupun pemerintah kolonial memaksakan monopoli perdagangan, sehingga rakyat hanya diperbolehkan untuk menjual hasil bumi kepada mereka dengan harga yang sangat rendah. Selain itu juga rakyat dipaksa untuk bekerja rodi tanpa upah, dan juga rakyat masih terbebani oleh beban-beban yang sangat berat. Tanah-tanah yang subur serta hasil pertanian banyak yang dirampas oleh mereka. Sementara Belanda ikut campur dalam urusan kerajaan dan sering memecah belah kekuasaan lokal. Akibatnya, kehidupan rakyat semakin miskin, sedangkan kehidupan penjajah semakin kaya. Hal inilah yang menumbuhkan rasa tidak puas, lalu berkembang menjadi perlawanan di berbagai daerah sebagai bentuk dari perjuangan mempertahankan tanah air dan kedaulatan. Perang Makassar. Perang Makassar dalam bahasa Belanda juga dikenal sebagai penaklukan Makassar atau Verovering van Makassar. Perang Makassar adalah konflik antara Kesultanan Goa dengan perusahaan Hindia Timur Belanda yang didukung oleh sekutu lokalnya, yaitu Kesultanan Bonn. Perang ini berlangsung pada 24 November 1666 hingga pada 24 Juni 1669. Perang ini mengakibatkan kekalahan Goa oleh aliansi VOC Bugis yang dipertegas dengan penandatanganan perjanjian Bongaya. Perjanjian tersebut menyebabkan jatuhnya kerajaan maritim Makassar, sehingga kerajaan tersebut digantikan oleh Bonn sebagai negara yang terdominasi di Sulawesi Selatan. Latar belakang dari Perang Makassar, atau lebih tepatnya kerajaan Goa terhadap VOC, adalah persaingan dagang dan ambisi VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang berada di wilayah Indonesia Timur. Kerajaan Goa adalah pusat perdagangan penting yang menentang monopoli VOC, sehingga VOC menggunakan politik adu domba atau Divide et Impera dengan meminta bantuan Arung Palaka dari Bonn untuk menaklukkan Goa. Sehingga pada akhirnya perlawanan Makassar terjadi pada tahun 1666 sampai 1669. Jalannya perlawanan Makassar dimulai pada tahun 1666. VOC di bawah Cornelis Pilman menyerang kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Pertempuran tersebut berlangsung cukup sengit dan sangat lama. Kemudian pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani suatu perjanjian, yaitu Perjanjian Bongaya. Isi dari perjanjian tersebut banyak merugikan pihak Goa, karena dari perjanjian itu banyak wilayah dan hak dagang yang diambil alih oleh VOC. Meskipun begitu, pihak Goa tidak langsung menyerah. Pihak Goa masih terus berusaha sampai pada tahun 1669. Kemudian pada tahun 1669, ketika benteng Somba Opu jatuh, pada saat itu juga pihak Goa dinyatakan kalah dan kekuasaan VOC yang berada di wilayah Sulawesi Selatan semakin kuat. Rakyat Makassar berakhir dengan kekalahan dan penandatanganan Perjanjian Bongaya pada 18 November 1667 yang mengakibatkan kerugian besar bagi Goa, termasuk hilangnya wilayah dan monopoli perdagangan yang jatuh ke tangan VOC. Meskipun ada pembatalan perjanjian dan perlawanan lanjutan,
VOC bersama sekutu Bone berhasil menaklukkan benteng Somba Opu pada 1669 yang kemudian diikuti kejatuhan Kesultanan Goa Talo dan akhir dominasi maritimnya. Di sisi lain, ada penyebab perlawanan. Yang pertama itu ada politik adu domba David et Imper. VOC berhasil memecah belah kekuatan rakyat Makassar dengan menggunakan strategi adu domba, terutama terhadap Raja Bone, Arupalaka. Yang kedua, dukungan sekutu lokal. VOC mendapatkan dukungan dari sekutu lokal seperti Kesultanan Bone yang semakin memperkuat aliansi mereka melawan Goa. Yang ketiga, ada kekuatan militer. Pasukan VOC dan sekutunya yang lebih kuat berhasil memukul mundur pasukan Sultan Hasanuddin dan akhirnya menaklukkan benteng Somba Opu. Terus adapun perjanjian Bungaya tahun 1667 yang berisi 30 pasal yang memuat tuntunan VOC, termasuk pengakuan monopoli perdagangan VOC di Sulawesi Selatan dan Tenggara, penglepasan wilayah jajahan seperti Bone, Luwu, Wajo, serta penyerahan benteng Goa. Perjanjian ini merupakan sanksi atas kekalahan Goa dan mengakhiri dominasi maritimnya di wilayah timur Indonesia. Lalu ada dampak akhir perlawanan. Yang pertama itu ada kejatuhan Goa. Perang berakhir dengan kekalahan total Goa yang kemudian digantikan oleh Bone sebagai negara yang lebih dominan di Sulawesi Selatan. Yang kedua, ada monopoli VOC. VOC berhasil memperluas pengaruh dan menguasai monopoli perdagangan di wilayah tersebut yang berdampak pada penurunan kesejahteraan ekonomi penduduk lokal. Dan yang terakhir itu ada penghancuran kekuatan maritim. Reputasi Kesultanan Goa Talo sebagai kerajaan maritim yang kuat mulai memudar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau juga dikenal sebagai Perang Jawa adalah perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Perang Diponegoro, kita harus mengetahui siapa itu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785 dengan nama Bendara Raden Mas Mustahar. Lalu berganti nama menjadi Bendara Pangeran Haryo Diponegoro setelah ayahnya naik tahta sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Perang Diponegoro dikenal sebagai perang tersulit dan jumlah korban yang banyak, karena perang ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari ulama, bangsa, keraton, dan juga rakyat Yogyakarta. Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya Perang Diponegoro. Yang pertama yaitu wilayah Mataram yang semakin sempit. Wilayah Mataram yang semakin sempit membuat pengaruh Belanda sangat mudah sekali untuk masuk. Pada saat itu, Belanda mengikut campuri permasalahan yang ada di dalam keraton. Tidak jarang, Belanda juga ikut campur terhadap kebijakan raja pada saat itu. Salah satu kebiasaan buruk Belanda, yaitu suka meminum minuman keras, mulai ditiru oleh kaum bangsawan bahkan rakyat biasa. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan, apalagi Mataram Islam pada saat itu menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu adanya konflik internal di dalam keraton. Konflik pada saat itu, yaitu pengangkatan Sultan Hamengkubuwono V yang masih kecil untuk menjadi raja. Yang ketiga, yaitu rakyat terbebani dengan adanya pajak. Gimana nggak terbebani? Karena rakyat pada saat itu harus membayar pajak pindah rumah, pajak tanah, dan juga pajak ternak. Dan penyebab yang keempat, atau yang paling latar belakangi terjadinya Perang Diponegoro, yaitu pembangunan jalan raya dan rel kereta api oleh Belanda. Awalnya, pembangunan tersebut terpusat dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan, namun malah berubah melewati Tegalrejo. Dan di salah satu patok yang dipasang Belanda, ternyata melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Tentu hal itu memicu kemarahan Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tanggal 20 Juli 1825. Pada saat itu, Belanda mengirimkan serdadu ke Yogyakarta untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Tapi, Pangeran Diponegoro beserta pasukan dan keluarganya berhasil menyelamatkan diri hingga ke Kulon Progo dan terus berpindah hingga akhirnya tiba di Goa Selarong. Di daerah Goa Selarong dijadikan basis utama bagi pasukan Pangeran Diponegoro. Pemberontakan yang dikibarkan Pangeran Diponegoro ini menyebar secara luas dan cepat di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Maka dari itu, perang ini disebut sebagai Perang Jawa. Dalam menjalankan misinya, Pangeran Diponegoro mengangkat Kiai Mojo yang merupakan ulama terkenal di Jawa sebagai penasihat agama. Selain itu, Pangeran Diponegoro juga mengangkat Sinton Ali Baharsyah Parawiradirja sebagai penasihat militer. Dalam melaksanakan pertempuran ini, Pangeran Diponegoro melakukan beberapa strategi.
Dan strategi yang paling terkenal yaitu strategi perang secara gerilya atau perang secara sembunyi-sembunyi. Strategi ini membuat pasukan Pangeran Diponegoro memperoleh beberapa kemenangan. Salah satunya yang terjadi pada tanggal 6 Agustus 1825, di mana daerah Pacitan berhasil dikuasai oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Tapi Belanda juga tidak tinggal diam. Pada tahun 1827, Belanda melakukan beberapa strategi untuk melawan pasukan Pangeran Diponegoro. Strategi yang dilakukan yaitu dengan membangun benteng di tanah Jawa. Strategi ini dikenal sebagai siasat benteng Stelsel. Strategi yang dilakukan Belanda ini membuat pasukan Pangeran Diponegoro kewalahan. Puncaknya, pada tahun 1830, Belanda yang sudah kewalahan dan kehabisan uang memutuskan untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro berakhir pada tanggal 28 Maret 1830 setelah Pangeran Diponegoro ditangkap melalui taktik licik Belanda. Penangkapan ini mengakhiri perlawanan yang berlangsung selama 5 tahun dan membawa dampak yang sangat besar bagi pihak Belanda dan Jawa. Pangeran Diponegoro dan pasukannya berjuang dengan gigih melawan Belanda menggunakan strategi perang gerilya. Namun, Belanda menerapkan strategi yang dikenal sebagai benteng Stelsel, yaitu membangun benteng-benteng di berbagai wilayah untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Strategi ini secara perlahan melemahkan perlawanan Pangeran Diponegoro. Akhirnya, Jenderal Hendrik Marcus de Kok, Panglima Belanda, mengundang Pangeran Diponegoro untuk berunding di Magelang. Meskipun de Kok menjanjikan pengampunan dan perlindungan, namun pertemuan itu hanyalah tipu daya bagi Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap dan kemudian diasingkan. Awalnya ia diasingkan ke Batavia, lalu ke Manado, dan terakhir ke Benteng Rotterdam di Makassar. Dampak bagi Belanda yaitu kerugian finansial dan personil. Perang ini menguras kas Belanda hingga sekitar 20 juta gulden dan menewaskan sekitar 8.000 tentara Belanda serta 7.000 serta pribumi yang berpihak kepada mereka. Yang kedua yaitu penguasaan Jawa. Meskipun menderita kerugian besar, kemenangan Belanda dalam perang ini memperkuat kekuasaan mereka di seluruh Pulau Jawa. Yang ketiga yaitu kebijakan tanam paksa. Untuk menutupi kerugian akibat perang, Belanda menerapkan sistem tanam paksa atau kultur Stelsel di bawah Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Bagi Indonesia yaitu banyaknya korban jiwa. Perang ini menyebabkan sekitar 200.000 jiwa penduduk Jawa meninggal, menjadikannya salah satu konflik paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Yang kedua yaitu berakhirnya kedaulatan raja-raja di Jawa. Setelah kekalahan Diponegoro, kekuasaan dan kedaulatan raja-raja di Jawa semakin melemah. Perubahan sosial dan politik. Perang ini juga membawa perubahan mendalam pada struktur sosial dan politik di Jawa, di mana posisi keraton tidak lagi setara dengan Belanda, melainkan menjadi bawahan atau subordinat. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang dampak perlawanan dan kegagalan dari Mataram dan akhir dari perlawanan Mataram. Poin yang pertama, yaitu dampak perlawanan dan kegagalan dari Mataram. 1. Melemahnya kekuasaan dari Mataram. Kegagalan dalam upaya melawan VOC menyebabkan kekuasaan Mataram semakin lemah dan bergantung pada VOC. Yang kedua, peningkatan dominasi dari VOC. VOC berhasil menguasai banyak wilayah dari Mataram seperti pesisir utara Jawa dan tanah-tanah penting lainnya. Yang ketiga, kemunduran politik dan ekonomi. Peristiwa ini berdampak buruk pada bidang politik dan ekonomi Mataram, yang mengakibatkan kemerosotan legitimasi penguasa dan menimbulkan kegagalan politik. Yang keempat, kerugian dan kehilangan wilayah. Mataram mengalami kerugian besar dalam perjanjiannya dengan VOC yang secara langsung menyebabkan wilayah kekuasaan Mataram menyempit dan semakin dikuasai oleh VOC. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu akhir dari perlawanan Mataram. Yang pertama, kalah dalam perang dan perjanjian. Mataram pada akhirnya kalah dalam perang melawan VOC, dan setiap perjanjian yang dibuat dengan VOC mengakibatkan kerugian besar dan melemahnya kekuasaan dari Mataram. Yang kedua, runtuhnya kekuasaan dari Mataram. Kekalahan-kekalahan tersebut menyebabkan Mataram runtuh sebagai kekuasaan politik besar di Jawa dengan dominasi VOC yang kian menguat. Yang ketiga, pembagian wilayah. Setelah perlawanan yang dipimpin Pangeran Mangkubumi dan Raden Said, Mataram terpecah. Yang keempat, dominasi VOC. Kekalahan ini menunjukkan supremasi kekuatan VOC di Nusantara yang semakin memperluas pengaruhnya dan menguasai berbagai wilayah di Jawa. Pada abad ke-17, kerajaan Mataram Islam tumbuh menjadi kerajaan terkuat di Jawa. Di bawah pimpinan Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645, Mataram Islam
banyak menguasai berbagai wilayah, termasuk Surabaya pada tahun 1625. Pada tahun 1619, VOC mendirikan Batavia. Dari situlah Belanda mulai memonopoli perdagangan, menguasai jalur rempah, dan ikut campur urusan kerajaan Jawa. Bahkan, Belanda menjalin aliansi dengan kerajaan pesisir, khususnya kerajaan Banten dan Cirebon. Inilah yang menjadikan Mataram semakin terancam. Dari situlah Sultan Agung memiliki ambisi untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Jawa dan mengusir pengaruh asing. Adanya penyebab terjadinya Perang Mataram. Yang pertama, yaitu ambisi Mataram untuk menyatukan Jawa tanpa campur tangan dari bangsa asing. Yang kedua, yaitu kehadiran VOC di Batavia yang mampu mengancam kedaulatan Mataram. Yang ketiga, yaitu monopoli perdagangan yang mampu mengancam kekuatan dan kedaulatan kerajaan pribumi di Jawa. Yang keempat, yaitu persaingan kekuasaan di daerah pesisir yang strategis. Dan yang kelima, yaitu campur tangan VOC terhadap politik Jawa yang menurut Sultan Agung dan penerusnya sangat merugikan kerajaan-kerajaan di Jawa maupun merugikan Mataram. Jalannya perang. Jalannya perang pada masa Sultan Agung. Pada masa Sultan Agung memutuskan untuk menyerang Batavia sebanyak 2 kali. Serangan yang pertama, yaitu pada tahun 1628. Serangan ini dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso. Mataram sempat menekan VOC, namun Batavia tetap masih bertahan. Serangan yang kedua, yaitu serangan pada tahun 1629. Serangan ini lebih besar daripada serangan sebelumnya. Dipimpin oleh Adipati Jumina dan Dipati Ukur. Pasukan Mataram mengepung Batavia, menguasai dan memutuskan suplai makanan, hingga wabah kolera terjadi dan melanda kota tersebut. Bahkan Gubernur VOC, Jan Pieterszoon Koen, meninggal dunia. Sayangnya, serangan ini tidak berlangsung lama karena kekurangan logistik dan perpecahan pasukan. Sehingga ini yang menyulitkan Mataram untuk menaklukkan Batavia pada masa Sultan Agung. Pada masa Amangkurat I, yaitu tahun 1646 sampai 1677. Setelah Sultan Agung wafat, tahta kerajaan Mataram dipimpin oleh Amangkurat I. Berbeda dengan ayahnya, Amangkurat I lebih memilih untuk berdamai dengan VOC untuk menjaga stabilitas dalam negeri. Namun, kebijakan ini banyak ditentang dan banyak menimbulkan amarah terhadap bangsawan yang ada di dalam kerajaan Mataram, sehingga menimbulkan benih pemberontak. Pada masa Amangkurat II, yaitu pada tahun 1677 sampai 1703, tahta kerajaan Mataram turun kepada Amangkurat II. Puncak gejolak pada masa Amangkurat II terjadi pada Perang Trunajaya, yaitu tahun 1674 sampai 1681. Trunajaya, bangsawan dari Madura yang memimpin
perlawanan melawan Mataram. Pada masa Amangkurat II, terjadi Perang Trunajaya yang membuat suasana Mataram terdesak. Sehingga Amangkurat II meminta bantuan kepada VOC. VOC menyanggupi bantuan tersebut untuk melawan Trunajaya dan meminta imbalan. Mataram harus menyerahkan wilayah utara Jawa sebagai bentuk imbalan terhadap VOC. Lalu, Mataram semakin bergantung terhadap VOC. Akhir dari perjalanan perang, dapat disimpulkan bahwa Mataram kalah melawan VOC. Sebagian besar perlawanan Mataram tidak dapat menaklukkan wilayah Batavia. Adapun penyebab dan akibat kekalahan Mataram, seperti pembahasan sebelumnya, saya sudah menyinggung sedikit penyebab terjadinya kekalahan Mataram. Penyebab kekalahan Mataram pada masa Sultan Agung. Yang pertama, yaitu kekurangan logistik dan makanan, karena lumbung padi dibakar oleh VOC. Yang kedua, wabah penyakit yang melanda membuat pasukan melemah. Yang ketiga, Mataram semakin melemah saat Sultan Agung wafat dan semakin bergantung terhadap VOC. Dan pada masa Amangkurat I dan II, yang pertama, penyebabnya yaitu konflik internal keluarga kerajaan. Perang Trunajaya yang terjadi pada masa Amangkurat II membuat VOC mampu mendominasi perpecahan tersebut. Dan yang ketiga, yaitu VOC makin mendominasi saat masa Amangkurat II membutuhkan bantuan untuk Perang Trunajaya. Sehingga setelah semua Sultan Agung wafat, semua kekuasaan pada kerajaan Mataram bergantung pada VOC. Penyebab-penyebab kekalahan Mataram berujung pada akibat. Akibat yang pertama, Mataram kehilangan wilayah penting dan kedaulatan serta persatuan Mataram semakin terpecah belah dan melemah. Yang kedua, perpecahan internal berakibat pada Perjanjian Giyanti yang terjadi pada tahun 1755, yaitu perjanjian untuk memecah Mataram menjadi dua bagian, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Dan yang ketiga, yaitu setelah Sultan Agung wafat, Mataram semakin melemah dan bergantung pada VOC, jatuh pada bayang-bayang VOC. Dalam rangkaian berbagai perang, terdapat tokoh-tokoh yang terlibat. Di antaranya, yang pertama, yaitu Sultan Agung, Raja Besar Kerajaan Mataram, sebagai sang penggagas serangan terhadap Batavia maupun VOC. Yang kedua, Tumenggung Bahurekso, pemimpin serangan yang pertama pada tahun 1628. Yang ketiga, Adipati Jumina, komandan utama yang memimpin serangan yang kedua pada tahun 1629. Yang keempat, Dipati Ukor, yaitu Bupati Priangan atau sebagai komandan pemimpin serangan yang kedua pada tahun 1629
yang membantu Adipati Jumina. Namun, adanya konflik internal yang menyulitkan beliau untuk memimpin serangan yang kedua. Yang kelima, Jan Pieterszoon Koen, yaitu Gubernur Jenderal VOC, yang meninggal pada pengepungan serangan yang kedua tahun 1629. Yang keenam, Amangkurat I, yaitu Raja Mataram setelah Sultan Agung, yang lebih memilih berdamai dengan VOC. Yang ketujuh, Amangkurat II, yaitu Raja Mataram setelah Amangkurat I, yang meminta bantuan kepada VOC saat terjadi Perang Trunajaya. Dan yang kedelapan, Trunajaya, pemimpin pemberontakan besar dari Madura.